Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tebar Kasih. Tiada hari tanpa berbuat kebaikan. Di siang hari ini, kali ini saya mau menemui seorang bapak-bapak. Dia adalah bapak mencari barang-barang bekas. Ini dia tempatnya. Mari kita ajak bicara, mari dan kita ambil hikmahnya. Ayo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya Bapak. Jadi Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Kenapa? Jadi Bapak, Saking kundi deh. saking Semarang Bapak. Di Semarang. Namanya sinten Bapak? Lu Wahyu. Saking Saking Bapak? Cirebon. Saking Cirebon. Iya. Berarti teng Semarang pun Ini dangu. pun dangu. Pun sekitar 3 tahunan. Saking Cirebon iku mlampah. Melampah. Iya. Istimewa Bapak. Iya. Pirang dinten niku saking Cirebon Ini pengen. wong mampir-mampir iku istirahat, mampir istirahat juga. Ini saking fakultas sama saking pundi? Jadi niki saking channel Tebar Kasih Bapak. Oh, Tebar Kasih. Jadi Bapak niku. Usianya pinten Bapak? Dulu mah 40. 40 tahun. Nggih. Garwane Nggih, bukan enten ya. mun enten. Nggih. Mun meninggal apa pripun? Nggih. Pun dangu ninggal. Gadah lari Bapak. Setunggal. Setunggal mun ngentas napa? Nggih. Dia yang tas iki ali Pak. Ngentas alit. Belum tahunan. Nggih Bapak. Saderenge niku badhe tanggal Bapak. Nggih. Niku saderenge niki Kula niku musafir. musafir. Nggih, musafir. Musafir itu perjalanan demi perjalanan. Saderenge dados musafir niku Bapak. Nggih. Lalanan. Lalanan niku. Istilah golek ilmu, golek pengertian. Yo. Musafir niku mumpun pirang tahun Bapak? Nggih, alami niku ke 2011 nih ya. 2011 di Alas Purwo Madura niku. Saniki lagi ajeng teng Banyuwangi tapi sih sampai Wali Gembyang niki ya. Sambil golek-golek atup. Tuh. Ini nguji kesabaran sambil belajar sing jenenge ibadah sing istiqomah niku sing pripun. Nah, ini. Saking perjalanan musafir niku Nggih. wonten pelajaran apa Bapak sing Nggih. jenengan pendet ngonten? Nah, Islam niku kan sing paling penting niku kan supaya iso sembayang niku sah niku. Nggih, Pak. Sembayang niku sah niku kan saking belajar saking wudune kan nonton. Nggih. Nah, wudu niku nek pengertian zaman saniki kan mau nganggo banyu lan tayamum. Nggih. Tapi nek para wali, para sahabat Nabi niku kan sing jenenge hadas niku kan perilaku sing ala, kudu kotoran lemah apa tayam. Niku. Ya hadas niku kotoran tapi tingkah laku sing dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mboten sakit diresi nganggo banyu to, tapi nganggo ibadah sing istiqomah niku. Niku sing dipelajari kali kula. Selain itu napa Bapak? Nggih niku belajar wudu niku dereng saged niku. Pun ngerti tapi dereng saged niku. Masalahnya para kiai mbiyen niku kan termasuk nggih guru kula niku wudu niku belajar ora cukup 50 tahun gitu. Jadi nemung syariat nih dalam Islam niku enten syariat, enten hakikat, enten marifat. Nek syariat niku dicontohke kali Kanjeng Nabi. Nek hakikat menjalankan supaya iso marifat kan. Tapi nek marifat niku artinya niku sanes ilmune dhuwur. Tapi sing dikabul kali Allah Subhanahu wa taala niku marifat cerah kali Gusti Allah kan. Berarti niku kesimpulannya syariat kali hakikat niku Syariat niku kedua contoh. jalan bareng jeneng apa Nggih. pripun?
Nah syariat niku dicontoh kangge supaya menjalankan hakikat niku. Nah syariat niku contoh saking Kangjeng Nabi. Mulane teng Al-Qur'an niku kan pedoman Islam niku kan contoh ibadah, contoh tingkah laku sing apik para nabi mbiyen kan. Nah karena sing jenenge agama niku sedaya niku sae. Niku kan Islam Kristen itu saya sedoyo karena gadah nabi sedoyo kan Nggih, leres. sing tujuannya mung setunggal sedoyo agama niku antara pilih di antara dua pilih neraka apa surga kan ngoten. Nggih, leres. Berarti nek milih tapi wong zaman saniki neraka dituku yo. Lagi neraka dituku kon mlebu surga moh kan ngoten. Ini kan sing jenenge wudu niku abot menjalankan wudu supaya kangge ibadah kangge sembahyang niku sing jenenge marifat kan sembahyang niku. Nggih. Mulane tugasnya manusia niku kudu kerja. Nah, saya adek jadi kuliah ya kan. Nggih. Patuh kali dosennya patuh kan melaku wawancara ada patuh tapi aja lali taat kali Gusti Allah lebih penting kan ngoten. Mulane kon belajar Thoriqul Qulub kon belajar rendah hati mana hati karena kan Gusti Allah ini Maha Pencipta mboten nenten si sombong kan. Sifatnya Rahman dan Rahim. Maha penyayang dan maha penyayang. Niku Gusti Allah sing gawe langit ora nganggo tiang ora rubuh. Niku apa meneh manusia sing ciptane Gusti Allah kan ngoten. Niku sing jenenge marifat cerah kali Gusti Allah hasilnya saking wudu. Sing jenenge wudu niku ngresiki tingkah laku sing ala, wudu kotoran kencing bayi atau kena jilat anjing iki. Perilaku niku sing jenenge Allah niku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek jere ustad niku kan hadas niku enek telu ya. Nggih. Enek muhafafah, musawasito, muholado kan. Nggih. Tapi nek sepengertian kula niku sing jenenge tingkah laku sing Allah niku dilarang kali Allah Subhanahu wa taala. Arep cilik arep gede. Jadi gitu, supaya iso sembayang marifatullah ya, iso istiqomah. Gitu. Intinya ya kon apik kambi sesama. Gitu. Nek wudu niku kan kon aja ngomong sing Allah, aja dipangan nek wudu hakku kan ngono. Makna wudu yang sebenarnya nggih, Bapak. Nggih wajib wudu. Wajib wudu niku sanes nganggo banyu diulang-ulang wudu. Tapi niku prakteknya nggih. Nggih. Praktek kehidupan. Praktek dalam wajib wudu niku pertama niat nawaitu wudu'ani raful hadasil asghari padukan Allah taala. Nggih. Ya Allah saya membersihkan hadas. Hadas niku adalah tingkah laku yang jelek, ya kan? Karena Allah taala. Kumur-kumur jangan bicara kalau menimbulkan fitnah. Jangan dimakan kalau bukan hak kita. Itu wajibnya wudu. Terus yang kedua, tumbah tangan kanan kiri kita harus baik dengan sesama, ya kan? Jangan diambil kalau bukan hak kita, kan gitu. Jangan memukul orang lain karena itu dilarang oleh Allah. Itu wajibnya wudu. Suruh membasuh muka, memperbanyak istighfar, malu sama Allah. Untuk apa kita memperbesarkan hati sedangkan Allah aja Maha Pencipta, sifatnya Rahman dan Rahim gitu. Makanya Nabi kita dulu dipanggil oleh malaikat masuk ke dalam sumur, bukan dibelah. Di dalam sumur dikumbah hatinya warna hitam tuh bukan pakai air. Tapi hai Muhammad, bersihkan hatimu yang masih ada bintik hitam. Apa itu? Syirik, sombong, dengki. Buang jauh-jauh kalau ingin mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Suruh dibuang dalam hatinya yang kotor, kata Jibril di dalam sumur. Itu bukan dicuci pakai air, tapi suruh dihilangkan. Sifat syirik itu bukannya iri. Kalau syirik itu pengin kaya, menghalalkan barang yang haram, menghalalkan segala cara, gitu kan? Itu dilarang oleh Allah. Kalau kata ustadz sekarang itu, berani kita nggak punya apa-apa, berani nggak punya siapa-siapa, tapi punya Allah. Yang penting Allah tidak melaknat kita, kan gitu. Gitu. Itulah wajibnya wudu. Bersihkan bun-bun kita, hilangkan pikiran yang ngeres, yang kotor,
wajibnya wudhu gitu. Telinga untuk mendengarkan dicuci, ya dicuci dengan akidah yang baik, akhlakul karimah, ya kan gitu. Betul Bapak. Mendengarkan yang dibaca oleh ustadz. Kalau sudah kita mengerti, kita melakukan apa yang dibacakan oleh ustadz. Jangan belajar seperti tingkah laku ustadz, karena namanya guru ngaji banyak juga yang salah kan gitu. Nah itu makanya kita belajar nyupir mobil, jangan cuman sama bengkel mobil yang nggak bisa nyupir mobil, ya kan. Harus bisa belajar bengkel mobil, juga bisa belajar nyupir mobil kan gitu. Itulah, ada kaki kumbah untuk di jalan fisabilillah, berjalan di jalan Allah, untuk jumatan, untuk pengajian, ya kan itu. Itu wajibnya wudhu ya. Jangan cuman coba sekarang habis megang kotoran tayamum, kita sembahyang bersih nggak dengan kotoran lahir? Belum tentu bersih. Tapi membersihkan kita adalah dengan akhlakul karimah gitu. Jangan kita patuh sama pimpinan aja, karena perilaku kita tidak akan dipertanggungjawabkan oleh pimpinan kita kan gitu, oleh bos kita, tapi dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri gitu. Karena di akhirat alam itu diciptakan oleh Allah itu cuma 3. Alam apa itu aja? Yang pertama alam dunia, panggung sandiwara, panggungnya ibadah. Yang pertama ya. Di sini ya. Iya. Nah, alam kubur juga masih di alam dunia. Jangan salah ya. Masih berjalan semua, nggak ada yang mati. Yang busuk cuman raganya saja, dagingnya, tulangnya itu busuk. Tapi sukmannya kembali ke Allah. Masih hidup, masih jalan semua di alam dunia. Yang kedua alam mahsyar. Dari mana diciptakan alam mahsyar? Alam mahsyar kayak telur, planet-planet, bumi, Merkuri semua diratakan oleh Allah, itu namanya alam mahsyar. Baru manusia dijadikan di situ, dijadikan kembali raganya yang pantas dengan sesuai tingkah laku di alam dunia. Itu alam mahsyar. Yang namanya akhirat ya, hari terakhir, pertanggungjawaban kita itu antara neraka dan surga gitu. Memang betul siratal mustaqim, kepastian siratal mustaqim antara kita masuk neraka atau surga gitu. Jangan ibadah cuman penampilan, pamrih ya gitu. Jangan cuman bisa ngaji bloko kalau kata Gus Dur ya. Jangan cuman bisa baca Al-Quran, pinter kiroat, ceramah, tapi hasilnya nggak tahu wajibnya ibadah yang bagaimana gitu. Gitu. Makanya ada yang mudah-mudahan menjadi orang yang berguna bagi agama. Amin. Juga contoh di negara kan gitu. Gitu. Akhlakul karimah nomor 1 deh, akhlakul karimah. Supaya kita bisa ma'rifatullah, berarti dari hasil wudhu gitu. Wudhu itu wajib, yang tadi saya bacakan itu wajib gitu. Karena undang-undang negara juga mencontoh dari Al-Quran. Yang dilarang oleh Allah dilarang juga sama negara, ya kan. Tapi banyak juga yang menyalahgunakan hukum kan gitu. Iya Mbak. Terus Gitu. Yang salah dibela tetap jadi benar gitu, banyak. Tapi kalau aturan hukum Allah, Allah ibadah nggak ada rahasia. Kalau kita mengerti tentang wudhu pasti dikabul. Ini dipegang jadi emas bisa dikabul, tapi bukan untuk kekayaan. Ini untuk memperkaya diri sendiri. Itu sekarang bisnis atas nama anak yatim, duitnya untuk pondok pesantren, ya kan, itu dilarang oleh Allah. Dilarang ya itu. Cuman mereka enak pakai uang gitu gitu ya. Nantinya dia untuk jadi suluhnya neraka gitu. Kalau sekarang bahagia, bisnis mengatasnamakan anak yatim piatu fakir miskin, uangnya nggak sampai ke anak yatim, ya kan, nggak sampai untuk gaji karyawannya, untuk beli mobilnya, untuk bangun kantornya. Dari uang itu, masya Allah, itu sangat-sangat salah gitu kan. Karena Allah itu melaknat orang yang 6 perkara nggak akan diampuni oleh Allah. Walaupun pakai sorban, pakai jubah, kalau yang 6 ini dilanggar, ibadahmu akan sia-sia. apa itu aja? Yang pertama, yang namanya murtad, ingkar dari agama, mempermainkan agama. Yang kedua, anak durhaka, nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dipanggang di neraka, tidak akan ditolong oleh orang tuanya. Yang ketiga, syirik, memperkaya, menghalalkan barang yang haram, menghalalkan segala cara.
Yang keempat sombong, itu dilaknat oleh Allah. Itu yang kelima ya dengki, jahil dengan sesama, ibadahmu nggak akan diterima oleh Allah. Yang keenam menghadik anak yatim. Dah cukup 6. Penjinah, pemabuk, penjudi masih diampuni. Yang penting mau taubatan nasuha gitu. Ya kan? Tapi yang 6 ini kalau dilanggar, walaupun pakai jubah, pakai sorban, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Silahkan musafir dengan ustadz berdoa, siapa yang dikabulkan kan gitu. Ya, berarti kesimpulannya itu harus tetap berakhlak. Iya, Betul, akhlakul karimah. Nomor 1 Ya, nomor 1 supaya bisa sembahyang. Kalau wudhunya saja belum mengerti, bagaimana mau sembahyang? Kata Ustadz, kalau nggak wudhu nggak sah. Ya jalankan wajibnya wudhu itu. Jangan syariatnya aja, syariat dijalankan supaya kita tahu. Baru hakikat menjalankan supaya bisa marifat. marifat, mengenal Tuhan, Dekat dengan Dekat Allah. dengan Tuhan. Bukan makrifat tuh saya bisa berdirikan sesuatu barang yang aneh seperti kayu, botol aku bisa terbang sendiri kayak sulap. Itu bukan makrifat namanya, menyombongkan diri di hadapan Allah. Gitu. Makanya jangan percaya dengan dukun, jangan percaya dengan pesulap, tapi percaya dengan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Apapun yang ada 7 pasti dikabul kalau bisa mengerti wudhu itu tadi. Tuh, ya kan? syukur Mbak. Nah, Syukur. karena tidak ada lain ilmu yang paling kuat itu dari bersihnya diri kita. Makanya zaman para kerajaan dulu ada kata-kata tapa berata ya. Iya. Topo itu tirakat, berata itu gak tidur. Tuh, itu yang biasa dijalankan oleh para musafir gitu. Ya, jangan penampilan bagus, pakai sorban, pakai jubah, tapi malah jadi rampok, ya kan? Iya, banyak gitu. Pura-pura pakai dasi di masjid, nggak tahu sendal orang. Itu banyak. Ya, bagaimana kita mau akhlakul karimah? Nah, makanya kata Ustadz tuh perlu kita torikul kulub, tajimaul ain, gitu, dakirul maut. Harus mengenal itu, harus bisa melunakkan hati, meneteskan air mata pada saat kita ibadah, ya kan? Harus mengenal kematian itu apa. Kematian itu awal dari kehidupan yang baru yang akan selamanya, nggak akan pernah mati manusia. Gitu. Jangan percaya ada mati. Manusia nggak akan pernah mati. Kalau sukmanya, kalau raganya memang suruh busuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dikubur mau enggak, silahkan ya kan. Betul. Iya. Tapi sukmanya kembali ke Allah. Nanti akan dijadikan di alam masyar atau alam barzah kalau ini ya. Akan tinggi. Nah, disitulah yang melindungi kita dari hawa panas, hawa panasnya mendidihnya. Begitu, masya Allah. Nggak bisa membayangkan ya. Allahumma bisa. Gitu. Jadi di situ yang melindungi nabi-nabi kita. Kita Islam dilindungi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kan gitu. Gitu. Semua agama punya nabi, tujuannya hanya masuk surga atau neraka, itu aja manusia. Gitu. Makanya namanya hadas dalam wudhu. Hadas itu bukan kotoran tanah atau tai ayam atau kencing bayi, bukan. Hadas itu adalah kotoran tingkah laku yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dihindari. Pasti bisa marifat, bisa sembahyang gitu. Ya, begitu. Makanya kita sebagai umat Islam kalau pengen belajar ibadah yang istiqomah, ya nomor 1 itu akhlakul karimah dulu dipakai gitu kan. Gitu. Dari fakultas mana, Dek? Dari itu channel Tebar Kasih. Oh, Tebar Kasih. Jadi kesimpulannya itu walaupun kita setinggi ilmu apapun kalau tidak memiliki akhlakul karimah percuma. Percuma. Karena akhlakul karimah itu sangat penting. Iya. Bersihnya hati itu sangat penting. Itu sangat penting. Iya, Bapak. Makanya Kanjeng Nabi juga ada Islam kan. Kanjeng Nabi dulu masuk ke dalam sumur dibawa oleh malaikat, bukan dibelah, bukan disikat pakai air, bukan. Suruh menghilangkan kotoran yang dalam hati yang masih sifat sombong dan syirik dengki itu, buang jauh-jauh. Kalau ingin mendapatkan wahyu dari Allah kan begitu kata malaikat itu.
baru datang wahyu pertama Kanjeng Nabi di mana? Di gua, bukan di masjid. Ya kan, di gua Hiro. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama turun karena udah bersih hatinya Kanjeng Nabi. Nggak ada rahasia ya gitu. Terima kasih banyak Bapak atas ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi berkah barokah kangge kula lan kangge jenengan niki Bapak. Niki Bapak kula saking channel Tebar Kasih ada sedikit rezeki kangge jenengan. Nggih Bapak. Itu berarti- Menawi panjenengan Berarti menjual boten Bapak saestu. Niki kan tetap niku Bapak mutualisme mboten niku Bapak. Tapi artose kula mboten jenengan ngedol ilmu mboten. Niki sebagai apresiasi kula kalian jenengan ngonon Bapak. matur sembah suwun jajak para oleh kasiron ya. Mudah-mudahan apa yang dituju oleh Ade menjadi orang yang sukses Amin, bagi agama nomor satu dan contoh untuk negara Amin, kan Bapak. gitu. Semoga Gitu. bisa bermanfaat, Bermanfaat. kangge kemaslahat umat. Umat kita gitu. Mohon Bapak ditambi niki Bapak. Cukup Iya, Bapak kangge niku. alhamdulillah. Matur sembah suwun nggih, Pak. Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para penonton. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk bisa berkembangnya channel ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cahangan.